Selamat siang teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai politik dan peristiwa politik. Ridwan Hisyam dari Dewan Pakar Partai Golkar baru-baru ini mengingatkan Erlangga untuk mengingat sejarah dan untuk memperhatikan bagaimana dia berkomunikasi politik yang lebih terhormat gitu. Ridwan Hisyam adalah pernah menjadi ketua Partai Golkar di wilayah Jawa Timur dan bersama Akbar Tanjung pernah memenangkan Partai Golkar menjadi pemenang di parlemen gitu kan. Jadi memang dia memiliki suatu pengalaman yang panjang tentang Partai Golkar sehingga dia bisa berbicara tentang Partai Golkar. Dia menceritakan bahwa Partai Golkar itu dibentuk oleh orang-orangnya Bung Karno dan dikuatkan oleh Orde Soeharto. Jadi Bung Karno memiliki peranan juga di dalam membentuk Golkar, kekaryaan itu ya, dan dipakai atau menjadi instrumen kekuasaan pada zaman Orde Baru. Dan Ridwan mengingatkan ya Golkar itu ya banyak dibantu oleh tentara gitu, dibantu oleh ABRI gitu kan, bahkan kolonel itu memobilisasi massa gitu kan. Nah kemudian Golkar itu memang sejak didirikannya itu tidak bisa bertentangan atau beroposisi dengan pemerintahan. Dia harus berkarya bersama pemerintahan, tidak boleh melawan, tidak boleh bermanuver terhadap pemerintah. Karena itu sifat watak budaya dari Partai Golkar. Kalau dia menyalahi sifat watak budaya Golkar, ya partai ini akan kecil suaranya, akan kalah. Gitu kan. Dan Ridwan mengingatkan kepada Erlangga itu ya dia harus santun gitu kan. Dia harus memiliki etika politik. Ketika dia mendatangi Puan Maharani, Erlangga mendatangi Puan Maharani, besoknya dia bertemu dengan Prabowo gitu kan. Ini kan sesuatu yang ketidakjelasan gitu kan. Seperti mengasih pengharapan palsu atau PHP kepada PDIP itu kan. Ini sesuatu yang tidak etis gitu kan. Mengatasnamakan suatu dinamika politik saat itu. Nah, dari itu sepertinya ada banyak tuntutan misalnya termasuk dari Ridwan Hisyam ini ya Erlangga harus diturunkan gitu kan. Tapi memang ya untuk menurunkan ketua partai itu kan tidak mudah itu kan, harus ada munaslup atau ada suatu pelanggaran yang luar biasa. Sedangkan sebentar lagi akan pilpres dan pileg dan tidak mungkin lah harus ada kisruh di Partai Golkar. Tapi sebagai suatu wacana di dalam internal Golkar ya ini menarik juga gitu apa yang dinyatakan oleh Ridwan Hisyam bahwa Partai Golkar ini mendapat kutukan gitu kan. Setelah berakhirnya masa rezim Soeharto ya tidak akan ada presiden dari Partai Golkar gitu kan. Tidak akan ada pemimpin nasional atau presiden dari kader Partai Golkar. Ya, Ridwan Hisyam merinci para kader Golkar yang gagal jadi presiden, misalnya dari dari Akbar Tanjung sendiri, kemudian dari Yusuf Kala, Wiranto, Abu Rizal Bakri, bahkan Erlangga sendiri kan tidak jelas apa dia akan jadi capres atau jadi cawapres gitu kan. Ya Golkar itu memang gudangnya para menteri yang berkualitas. Ya ini sesuatu yang sebenarnya melemahkan. Pernyataan dari Ridwan Hisyam ini memang memperlemah kader Golkar gitu, seolah-olah Golkar itu dikutuk, tidak ada akan lahir dari pemimpin dari Partai Golkar gitu kan. Ya itu sesuatu yang benar di dalam politik itu disebutnya adalah mistifikasi partai, mistifikasi politik gitu kan, memasukkan unsur mistik atau unsur mitos gitu kan. Ya itu memang suatu penafsiran gitu kan, interpretasi saja itu ya untuk memahami tentang dinamika dari Partai Golkar. Tetapi Ridwan Hisyam juga menguatkan Partai Golkar. Dia bilang ya Golkar itu harus berkarya, kekaryaan, tidak boleh jadi oposisi.
Jadi memang kader Partai Golkar memiliki kesempatan, kemampuan untuk menjadi menteri-menteri banyak gitu kan. Ya, tapi tentu saja orang yang berpikir modern mengatakan ya ini Partai Golkar ini kan partai modern. Bagaimana kalau dimasuki oleh aspirasi-aspirasi yang bersifat mistik gitu kan, atau mistifikasi gitu kan. Sedangkan ya Partai Golkar partai modern, dan argumentasi dari Ridwan Hisyam berbicara tentang perjanjian tanah Jawa, kutukan terhadap Partai Golkar itu ya kalau menurut Tan Malaka itu adalah ya upah untuk mitos gitu kan, apa seperti itu gitu. Nah, itu mitologi politik gitu kan. Tapi kalau itu sering terjadi ya itu mungkin menarik perhatian gitu kan. Ya apa yang disampaikan, proposisi yang disampaikan oleh Ridwan Hisyam ternyata bisa diterima secara logis juga, yang menarik juga. Tapi ini bisa menggambarkan bahwa setiap partai itu harus bekerja keras gitu kan. Bekerja keras kalau memang ingin menjadi atau kadernya ada yang ingin menjadi pimpinan nasional, ya itu harus bekerja keras gitu kan. Tapi ada sesuatu yang menarik juga yang diajarkan oleh Ridwan Hisyam. Pertama ya ketua partai itu harus memiliki etika politik gitu kan. Jangan satu hari hadir memberi dukungan kepada Puan Maharani, besoknya gabung ke koalisi Indonesia Maju. Ini kan sesuatu yang tidak etis gitu bagi Ridwan Hisyam ini. Dan satu lagi memang setiap pemimpin partai itu pasti dia harus bertindak, ya pertama dia harus mengamankan dirinya dulu kan pasti. Ya tentu saja apa yang dilakukan Erlangga itu sesuatu yang bisa diterima karena mungkin tidak melanggar ADART gitu kan. Persoalannya mungkin ada komunikasi yang kurang masuk dengan Ridwan Hisyam gitu kan. Tapi mendengar genealogi kisah Partai Golkar ini menarik juga gitu kan. Partai Golkar itu dibentuk oleh anak buahnya Bung Karno. Bung Karno juga punya inisiator untuk itu. Kemudian digunakan untuk instrumen Pak Harto gitu kan. Itu juga. Dan ada yang menarik juga, Ridwan Hisyam menyatakan ya sebagai hipotesa bahwa ya pemimpin Golkar yang paling besar itu harusnya dari Jawa Timur gitu kan. Ini sesuatu yang tesis ini gitu kan. Meskipun ya belum tentu ilmiah gitu kan. Jadi setiap yang ada kaitannya dengan Jawa Timur gitu kan, apalagi memimpin Partai Golkar itu pasti bagus gitu kan. Dan juga Ridwan Hisyam mengkritik bahwa ya membandingkan antara Akbar Tanjung dengan Erlangga itu tentu saja jauh. Akbar Tanjung itu seorang aktivis, dia bisa mengkonsolidasikan para kader, bisa mengkomunikasikan kepentingan dan untuk pemenangan Partai Golkar. Nah kalau Erlangga itu kan bukan aktivis gitu kan, dia hanya pengusaha gitu kan. Meskipun ya pengusaha juga bisa memahami tentang sensitivitas untung rugi gitu aja sih. Jadi apa yang disampaikan Ridwan Hisyam di podcastnya Julvan Lindan dan Akbar Faisal ini menarik sekali gitu kan. Ya kita memahami dinamika Partai Golkar, kita juga melihat sesuatu yang sangat realistis tentang keadaan suatu subjek politik, suatu dinamika wacana politik, dan suatu fakta sejarah gitu kan ya. Fakta sejarah tentang dinamika budaya politik manusia di dalam Partai Golkar. Saya pikir Golkar itu harus tetap ada selama Indonesia masih ada. Golkar harus ada. Banyak orang yang memiliki kemampuan dan bisa berkontribusi dari Partai Golkar. Terima kasih.